Tuhan, saudara Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di hari yang baru ini, saudara. Kita mau mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ya, saudara, mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami sepanjang malam. Dan pagi ini Tuhan kami boleh bangun dan kami boleh menikmati hari yang baru yang daripada Tuhan. Menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Bapa, bawa kami masuk dalam perkenanan-Mu Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami rindu, kami mau membangun mesbah doa kami di hadapan Tuhan. Kami mau membangun mesbah syukur kami kepada Tuhan. Kami mau datang mencari wajah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, bahwa kami semakin mengalami pengenalan pribadi kami, mengalami perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kuasa Allah nyata dalam hidup kami. Kuasa Allah nyata di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami semua dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami. Pegang kendali atas kehidupan kami ya Tuhan. Sebab kami tidak bisa melangkah berjalan sendiri. Kami butuh kekuatan Tuhan. Kami butuh penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dengan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah Engkau sendiri Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau makan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai 21. Yesus berjalan di atas air, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Haleluya. Saudara, orang-orang yang dekat dengan kita, apakah itu kakak kita, orang tua kita, saudara kita, pasangan kita, seringkali tidak serta-merta mengenal isi hati kita, pikiran kita, mau kita, ya. Walaupun kita secara jasmani itu dekat, tapi kadang-kadang apa yang kita maui, seringkali mereka tidak memahami, tidak mengenal isi hati dan pikiran kita. Nah, itu juga mungkin yang terjadi pada para murid. Mereka sudah menyaksikan sendiri dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan mengadakan mujizat-mujizat, kuasa ilahi. Saudara, di fase-fase sebelumnya, murid-murid melihat bagaimana mujizat pertama kali yang dilakukan Yesus di perkawinan di Kana, mengubah air menjadi anggur. Mereka melihat perbuatan baik Tuhan Yesus yang luar biasa, mengubah air menjadi anggur, sehingga menghindarkan pesta perkawinan di Kana itu dari suatu aib. Mereka juga melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Mereka juga melihat hal yang terbaru yang masih fresh lagi. Bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang
laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan sisa 12 bakul mengenyangkan orang banyak. Hal-hal ajaib itu terjadi. Mereka lihat sendiri, mereka alami sendiri. Tetapi itu juga tidak membuat para murid berpikiran, tidak membuat para murid itu mengenal siapa Yesus. Mereka juga bisa saja memiliki pikiran yang sama dengan orang banyak, yaitu hendak menjadikan Yesus raja. Itu sebabnya Tuhan Yesus sengaja mengutus mereka terlebih dahulu berangkat ke seberang danau. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Supaya apa? Supaya Yesus dapat berdoa di ayat yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Supaya Yesus dapat berdoa. Bisa saja Yesus berdoa mendoakan para murid-muridnya agar mereka mengerti misinya. Agar mereka mengerti misinya dengan benar. Tidak dikacaukan dengan pengharapan orang-orang banyak tersebut. Ketika murid-muridnya itu sendirian, ya mereka ada di dalam perahu di tengah-tengah danau yang sedang bergelora, para murid menjadi ketakutan. Ketika mereka melihat Yesus yang belum mereka kenali, itu di dalam ayat yang ke-19, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 19 dikatakan, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Mereka ketakutan melihat sosok Yesus yang belum mereka kenali. Saudara, ini adalah suatu proses pembelajaran bagi para murid agar mereka tidak terjebak melihat Yesus semata-mata hanya sebagai jaminan segala kebutuhan hidup mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Yesus berkata, "Aku ini." Yang dalam bahasa Yunaninya ego emi. Ini adalah pernyataan ilahi akan kehadirannya senantiasa dalam kehidupan murid-muridnya. Saudara, oleh karena itu saudara, Yesus berkata kepada saya dan saudara pagi ini, "Aku ini, jangan takut." Saudara, mungkin kita berkata, "Tuhan, ini situasi pandemi, Tuhan, penghasilan yang aku dapatkan tidak seberapa. Bagaimana aku menjalani hidupku, Tuhan? Sampai hari ini aku belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan, aku di PHK. Tuhan, bagaimana aku membayar uang sekolah anakku? Tuhan, bagaimana aku menjalani hari-hariku ini ya Tuhan, di masa pandemi rasanya bagaimana?" Tuhan berkata, "Jangan takut." Atau saudara bilang, "Duh, saudara, situasi corona ini membuat banyak orang yang takut. Karena tiba-tiba segala sesuatu bisa terjadi, berubah begitu cepat. Orang-orang yang kita kasih tiba-tiba dipanggil pulang, sesuatu berubah dengan begitu cepat." Tuhan berkata, "Jangan takut." Tuhan menyertai saya dan saudara. Tuhan ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun, saudara. Aku ini merupakan pernyataan ilahi bahwa kehadirannya senantiasa ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam situasi apapun, saudara, walaupun di situasi pandemi sekalipun ini, Tuhan berkata tidak perlu takut. Sebab apa? Sebab Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Kehadiran Tuhan Yesus, kehadiran adalah Allah pemilik hidup ini, Allah pemilik kehidupan ini, Allah pencipta alam semesta ini ada menyertai saya dan saudara. Oleh karena itu saudara, dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Janji penyertaan ini seharusnya membuat kita berani menghadapi setiap tantangan apapun, dan kita tetap percaya, kita tetap setia
hayati kehadirannya. Ego Emi, aku ini, jangan takut. Allah Immanuel, Allah yang hadir, Allah yang selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Saya dan saudara tidak ditinggalkan Tuhan sendirian dalam mengarungi kehidupan ini. Tahun 2022 Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai kamu bahkan sampai kepada kesudahan zaman. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi ini kami kembali diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, situasi keadaan seringkali membuat kami menjadi takut, sehingga kami akhirnya menjadi orang yang sepertinya tidak memiliki iman. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami kepadamu. Untuk kami boleh menyadari bahwa Allah Ego Emi menyertai kami. Allah berkata, jangan takut, aku ini ada. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau tidak membiarkan kami seorang diri menjalani kehidupan ini. Engkau ada bersama dengan kami. Asal Engkau bersama kami, Tuhan, kami mampu menjalani hidup ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala harta, kekayaan, koneksi, semua tidak bisa diandalkan. Semuanya sia-sia. Tapi ketika kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Itu yang menjadi kekuatan sejati kami dalam mengarungi danau kehidupan kami. Walaupun bergelora, asal Engkau bersama kami, Tuhan, kami tidak takut. Karena kami semua aman di dalam naungan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kekasih-kekasih Tuhan yang sedang ada dalam masalah yang besar. Kami berdoa supaya saat ini, mari datanglah kepada Yesus. Mintalah pertolongan Yesus. Karena hanya Dialah yang sanggup menolong saudara sebesar apapun masalah yang saudara hadapi. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, keluarga kami yang sedang menghadapi suatu masalah besar. Kami berdoa supaya mereka menjadi pertolongan kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja-gereja Tuhan di Indonesia, supaya mereka senantiasa melakukan penginjilan, supaya semakin banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami sampai kepada yang di daerah, supaya boleh memerintah dalam takut akan Tuhan, jujur, dan juga mementingkan kepentingan masyarakat banyak dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang mengikuti doa pagi ini Tuhan, untuk mereka yang sedang dalam persoalan besar, untuk mereka mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan hanya mengandalkan Tuhan, tidak mencari pertolongan kepada manusia yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka disembuhkan. Mereka yang saat ini studi kuliah, Tuhan memberkati mereka. Tuhan juga mencukupi segala dana biaya yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan. Mereka yang sedang memulai usaha yang baru, Tuhan berkati. Mereka yang berkati juga usaha pekerjaan kekasih-kekasih Tuhan. Berkati rumah tangga yang ada. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun pada hari ini. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan kehormatan di tangan kiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan di tahun ini mendapatkan promosi yang daripada Tuhan. Kami akan naik dan tidak turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Jika Tuhan yang mengangkat kami, tidak satu orang pun yang bisa menurunkannya. Terima kasih Tuhan, ada perkara-perkara yang baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kekasih-kekasih Tuhan
yang saat ini Tuhan Yesus sedang di dalam persoalan rumah tangga. Tuhan tolong supaya mereka terjadi pemulihan, rekonsiliasi, dan Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu, untuk semakin setia, semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan pegang tangan kami, Tuhan ada bersama dan sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.